Halo, ini request teman kita, namanya Dennis Young. Dia request apa alasan dia benci sama kita, apa alasan mereka membenci kita, pokoknya apa alasan seorang itu ngebenci kita. Ini ada 2 file yang udah aku shuffling dan pikirkan orang yang kalian fokuskan, atau mungkin ada seseorang yang kalian kepo, nih orang tuh benci sama kita nggak sih gitu. Nah, sini ada 2 file yang mungkin akan bisa ngebantu kalian untuk mencari tahu. So, kalau ini hanya fun reading, tentu tidak bisa 100% cocok dan resonate sama kalian. Tapi aku berharap ada energi kalian yang masuk ke dalam sini. Namun, jika tidak resonate, mohon maaf, berarti energinya bukan energi buat kamu saat ini. Mohon dipahami dan dimaklumi. Gitu. Dan, kalau kalian ingin personal reading, bisa kontak Alfa. Untuk harga dan biaya sudah ada, jadi langsung kontak sama dia aja gitu, oke? Oke, kita akan mulai dari file nomor 1. Your commitment is being tested. Alasan dia membenci kita, alasan dia menjauh dan membenci kita. Awalnya dia ngetes komitmen kamu bagaimana sama dia, gimana rasanya kamu bersama dia gitu. Lahan-lahan dia tuh pingin lihat kamu tuh berubah atau gimana, tapi kok malah nggak ada perubahan sama sekali gitu. Jadinya di sini aku melihatnya ada sesuatu yang terjadi antara kamu sama dia dan bikin dia itu ngerasa ya udah, berarti emang bukan waktunya buat gue untuk iniin dia lagi, ngepoin dia lagi gitu. Oke. Justice. Sebenarnya kamu beruntung tahu pergi dari kehidupan dia atau dia membenci kamu. Karena bisa saja dia datang ke dalam hidupmu itu cuman ngetes komitmen kamu, terus cuman pingin main-main sama kamu, nggak serius sama kamu. Dan di sini kamu bersyukur dapat keadilan gitu. Kamu dapat keadilan yang bikin kamu jadi lebih baik, lebih hebat, lebih pikirannya terbuka gitu. Jadinya kamu harusnya bangga dan bersyukur di sini. Aku melihatnya seperti itu. Page of Swords. Dengan begitu, kamu tahu nih orang yang mana yang pas buat ada di dalam hidup kamu. Gitu loh. Jangan terlalu berharap kamu bisa namanya dekat sama orang yang cuman mau main-main gitu loh. Pada akhirnya mereka akan menyingkir sendiri karena mungkin ya dia tipikal orang musiman datangnya gitu. Yang datang bentar terus pergi, datang bentar terus pergi gitu, yang pada akhirnya akan ada orang di mana yang ada untuk kita seumur hidup, ada yang cuman musiman gitu. Jadinya ini orang kayak cuman musiman, jadi wajar kalau misalkan ya udah nggak apa, berarti emang bukan sejatinya bukan teman kita yang baik gitu. Five of Pentacles. Bahkan dia ngedeketin kamu ini karena I'm sorry, karena ada materi, ada uang yang bikin dia pingin lebih deket sama kamu selama ini ya. Makanya ketika kamu ada salah, kamu jadi dikecilkan, terus jadi kamu kena imbasnya. Jadi ya mungkin di sini kamu harus belajar untuk sabar, ikhlasin sama orang yang datang pergi gitu. Jadinya untuk file 1 sih alasan dia membenci kamu ya mungkin kamu ini
nggak bisa konsisten ya, mungkin kamu agak labil ya, jadinya dia nggak suka gitu. Tapi ya mungkin mungkin ya mungkin dia juga nggak bisa stay sama kamu lama-lama karena emang ya kamu sama mereka nih nggak ada yang namanya ikatan yang pertemanan yang gimana-gimana, atau enggak kamu sama dia tuh beda pendapat, beda rasa, beda frekuensi, jadinya ya nggak akan bisa disatukan gitu loh. Ten of Wands tuh, kalau kamu memaksakan diri nih buat lebih dekat, masih dekat sama mereka tuh worth it, wasting time gitu. Sakit yang ada kamunya, ngebatin kamu tuh yang ada, bukan yang ngebatin lagi, kamu kesel, kamu stres sendiri di sini. Soalnya mereka juga nggak akan pernah menghargai kamu, jadi ya buat apa, mendingan udah biarin aja mereka pergi dengan alasan, dengan mereka tuh alibi mereka tuh yang ngejelekin kamu, yang ngegibah kamu di belakang gitu. Five of Wands, kamu bisa melakukan pergerakan sendiri kok, kamu bisa mencari orang yang tepat buat kamu kok. Jangan jadi pikiran di sini, jangan jadi pikiran di sini, kamu bisa menjadi yang terbaik gitu loh. Aku ngerasa kamu ya jadi beban pikiran kamu gitu loh. Three of Pentacles, kamu malah dihadapkan dengan teman-teman yang baik, jadi tenang aja, di sini kamu akan bertemu orang-orang yang tepat dan baik, terus tulus sama kamu. Jadi ya kamu harus bisa membedakan teman mana yang baik, mana yang enggak gitu loh. Orang yang harus ada di hidup kamu atau enggak gitu. Jangan sampai semuanya itu kamu samaratakan, terus kamu jadi lupa sendiri kalau orang itu cuma memanfaatkan kondisi kamu, memanfaatkan diri kamu gitu. Jangan sampai itu terjadi, soalnya banyak kejadian yang seperti itu. Kamu ya harus tahu hidup itu harus sama-sama fair gitu. Ada yang baik buat kita, ada yang nggak baik buat kita. File 1 lumayan menyenangkan ya, karena jujur aja emang orang kayak gini selalu banyak ada di hidup kita, jadi kamu harus banyak hati-hati ketika bertemu dengan sosok seperti ini gitu. Oke, file nomor 2. Di sini ada have faith in your dreams. Have faith in your dreams, but someday. Oke, jadi aku melihat untuk file nomor 2, kamu harus melupakan mereka tuh toxic buat kamu. Jadi buat apa kamu pertahanin orang-orang kayak gitu? Mereka cuma pengen ngejatuhin kamu, mereka ngebenci kamu karena mungkin kamu lebih unggul dari mereka gitu. Jadi dia ngebenci kamu dengan alasan seperti itu, padahal mah ya mereka tuh nggak mau dikalahkan gitu sama kamu skillnya bagus, mereka tuh merasa tersaingi gitu loh. Itu mereka ngebenci kamu, ngegibah kamu gitu. Eight of Pentacles, mereka ngerasa kamu itu mengambil jatah keuangan mereka, jatah lahan kerjaan mereka gitu. Persaingannya lumayan ketat antara kamu dan mereka, jadinya mereka tuh nganggap kamu tuh adalah orang yang kok gini ya, kok enak banget ya jadi kamu ya, kamu kok bisa segala macam ya gitu. Padahal kamu tuh bikinnya juga dari usahanya dari nol gitu. Semua kamu coba aja dulu. Eight of Wands, padahal mereka tuh punya skill yang banyak loh, tapi kenapa mereka ngegibah? Karena mereka tuh nggak ada bahan buat ejekan. Nah, kamu adalah bahan yang sasaran yang tepat buat mereka buat ngejek, karena mungkin skill kamu bagus, kamu di atas gitu. Jadinya aku ngerasa kamu lumayan lumayan digituin, jadinya digibah, banyakan digibah sih, diejek-ejek gitu.
kayak dibilang kalau belum jadi apa-apa nggak usah so tau gitu. Dan itu beneran buat kamu berat sih beban kamu, soalnya namanya juga kamu diejek gitu ya, pasti kamu kepikiran gitu kan, siapa sih yang mau diejek dengan senior. Nah, padahal kamu punya skill bagus, karena mungkin mereka takut lahan pekerjaan mereka diambil gitu. Jadinya kamu tuh harus banyak sabar di sini ya. Cobalah banyak doa untuk kamu, karena ketika kamu banyak doa, insya Allah ada yang baik, bertemu dengan orang-orang yang tepat gitu loh. Intinya kamu jangan sampai sakit hati gitu, kecewa lagi. Kasihan sih kamu, jadi kamu jadi bahan imbas orang-orang gitu. Mereka mah masih sombong gitu loh, masih kayak nganggap semua tuh kamu yang salah. Apalagi ketika kamu sukses, kamu menjadi orang yang dilihat orang, terus mereka melihat kayak, iya apa sih lo gitu. Mereka tuh angkuh tahu sebenarnya. Dan hati-hati aja. Kamu harus lebih baik pergi dari kisah ini. Kamu pergilah dari orang-orang ini, karena ketika kamu mempertahankan mereka gitu kan, kamu yang akan jatuh sendiri. Kamu yang akan jatuh di sini. Makanya aku bilang kamu harus pergi dari zona ini biar kamu bisa move on. Biar kamu bisa move on dan keluar dari perasaan bersalah, terus perasaan jauh dari orang-orang ini. Kalau orang-orang ini tuh nggak ngelihat kamu, pokoknya mereka bakal tetap benci sama kamu dengan alasan yang gak jelas dari mereka gitu. Intinya kamu harus tahu kalau misalkan hidup itu harus bermakna, dan mungkin ini adalah ujian dari Allah biar kamu lebih sabar lagi, lebih ikhlas lagi. Makanya Allah menghadirkan orang-orang yang suka ngomongin di belakang, ngejatuhin orang di belakang gitu. Karena mereka tahu lahan pekerjaan mereka tuh sebentar lagi akan tergantikan oleh kamu. Aduh, gitu. Ini bisa aja kehidupan di kantor ya. Okay, thank you so much for watching this video, and see you guys in the next video. Bye, thank you.